Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang persekutuan gaib. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Pesugihan Bulus Poleng. Orang yang punya pesugihan itu akan kaya raya, namun sebagian tubuhnya berubah menjadi belang seperti luka bakar. Tentu sangat memalukan. Awal cerita. Banyak orang mengatakan salah satu makhluk yang paling senang ditunggangi oleh roh halus adalah hewan yang hidup di dua alam. Salah satu hewan tersebut adalah bulus atau penyu. Kalau penyu kebanyakan hidup di laut, sedangkan bulus banyak terdapat di air tawar. Bulus ini senang menempati relung-relung sungai, tempat pertemuan arus panas dan arus dingin. Selain hidup di sungai, banyak juga yang hidup di sendang atau mata air yang tidak pernah mati. Di daerah Pulau Jawa terkenal banyak kisah-kisah tentang siluman yang menjelma menjadi hewan, seperti siluman buaya, siluman harimau, dan masih banyak lagi. Di daerah Jawa Tengah ada tempat pemujaan yang sangat dikeramatkan. Tempat tersebut adalah sebuah mata air yang sangat jernih. Namun mata air ini ada yang menghuni, yaitu sepasang bulus yang berwarna belang yang oleh penduduk setempat disebut bulus poleng. Cerita mengenai bulus poleng ini menurut penduduk setempat konon berawal dari zaman para wali. Ketika itu ada dua orang yang sangat jahat dan sering membuat resah penduduk. Karena telah membuat kejahatan yang sangat kejam oleh salah seorang dari wali Songo atau 9, kedua orang tersebut dikutuk menjadi 2 ekor bulus yang mempunyai warna belang. Mereka ini kemudian menghuni sendang yang hingga kini sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Kedua hewan kutukan itu disebut bulus poleng. Konon karena sifat jahatnya semasa masih berwujud manusia, walaupun sudah dikutuk menjadi seekor bulus, namun rohnya masih menyimpan sifat yang jahat. Entah siapa yang pertama memulai, namun yang pasti tempat bersemayamnya siluman bulus poleng ini telah lama dan secara turun-temurun menjadi tempat pemujaan untuk meminta kekayaan dengan jalan sesat. Hal ini telah sangat terkenal, bahkan tidak hanya tersiar di sekitar desa di mana sendang itu berada. Memang seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa iblis dan setan akan mengganggu manusia dengan berbagai jalan agar manusia terjebak dalam jalan sesat dan dimurkai Allah. Seperti yang dialami oleh Karmin nama samaran yang tinggal di suatu desa yang sangat subur. Selain tanahnya subur, irigasi persawahan juga telah tertata dengan modern. Walaupun hidup di desa, namun kemajuan teknologi sudah mulai masuk seperti listrik, mobil, dan motor sudah bukan barang baru lagi. Keluarga Pak Karmin hanyalah keluarga sederhana. Ketiga anaknya sudah beranjak dewasa,
Bahkan si Rangga, anak lelakinya yang paling besar, sudah punya calon istri. Dan calon istrinya adalah anak orang kaya di kampungnya. Sebenarnya jauh hari sebelumnya, antara Rangga dan calon istrinya telah terlihat akrab dan saling cinta. Namun demikian, Pak Karmin telah memberi nasihat pada anaknya bahwa mencari calon istri yang seimbang saja. Karena kalau orang kaya biasanya tidak mau punya menantu dari golongan yang lebih miskin. Ternyata kekhawatiran Pak Karmin benar-benar terjadi. Di saat anaknya sudah terlanjur mencintai anak juragan Darmo, di saat itulah hubungan keduanya diputuskan oleh Pak Darmo yang tentu saja tidak mau punya menantu anak orang tak punya. Gadis impian Rangga akhirnya dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Tinggal Rangga yang kini hidup merana karena cintanya kandas tengah jalan. Peristiwa ini membuat Rangga sangat terpukul batinnya. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Karena tak sanggup menanggung tekanan mental, akhirnya Rangga, anak Pak Karmin yang terkenal tampan dan berbudi, itu jiwanya terganggu atau gila. Kenyataan tragis yang menimpa Rangga tentu sangat memukul batin Pak Karmin. Dia merasa tidak berharga karena tidak bisa mewujudkan impian anaknya. Semua itu terjadi gara-gara dirinya orang miskin. Pak Karmin benar-benar merasa dinistakan oleh keluarga Pak Darmo. Karena dendam yang membara, merasa dilecehkan dan diremehkan, Pak Karmin akhirnya bertekad ingin mengangkat derajat diri dan keluarganya. Meski untuk mewujudkan hal itu tak ubahnya hanyalah mimpi. Namun demikian, ia telah bertekad walau dengan jalan apapun, ia akan menempuh segala sesuatunya demi mencapai keinginannya tersebut. Akhirnya tanpa tahu siapapun, selang beberapa tahun kemudian, kehidupan Pak Karmin benar-benar telah jauh berubah. Kalau dulu hanyalah keluarga yang sederhana, kini telah berubah menjadi orang yang diperhitungkan karena sekarang telah mempunyai sawah berhektar-hektar, juga ternak sapi, dan untuk mengolah sawahnya kini telah membeli traktor. Pokoknya sekarang sudah tidak kalah dengan juragan Darmo. Seiring dengan mapannya kehidupan Pak Karmin, anak bungsunya yang menjadi dambaan hatinya tiba-tiba meninggal dunia karena sakit mendadak. Dan sungguh aneh, setelah kematian anaknya, hasil panennya melimpah ruah. Selang beberapa tahun, anaknya yang nomor 2 juga meninggal karena kecelakaan. Mobil yang dinaikinya ditabrak kereta di sebuah lintasan kereta api. Kematian kedua anaknya itu sebenarnya sangat memukul batin Pak Karmin. Apalagi sekarang di masa tuanya merasa kesepian. Hanya Rangga, anak sulungnya, yang menderita gangguan mental, yang belum terenggut nyawanya sebagai tumbal dari kesesatan yang telah ditempuhnya. Seiring dengan waktu yang terus bergulir, ada yang lebih aneh menimpa diri Pak Karmin. Di usia tuanya, kulit Pak Karmin dan Bu Karmin agak belang seperti luka bakar. Padahal keduanya tidak kena luka bakar. Keadaan ini tentu sangat mengherankan tetangga di sekitar tempat tinggalnya.
Apalagi semakin hari, kulit Pak Karmin dan Bu Karmin bertambah banyak belangnya. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, belangnya kebanyakan di sekitar mulut, jari kaki dan jari tangan, sehingga keduanya tampak semakin menjijikkan di mata orang-orang yang melihatnya. Hal ini tentu sangat memalukan, apalagi kini tetangganya mulai kasak-kusuk tentang berita yang ditujukan kepada keluarga Pak Karmin. Kecurigaan tetangganya ini semakin menjadi-jadi setelah salah seorang tetangganya yang mengalami kejadian yang cukup mengerikan. Kejadian ini berawal ketika Bu Karmin sakit karena tidak memasak. Pak Karmin minta tolong pada salah seorang tetangganya, sebut saja Mak Ijah namanya. Kisahnya di saat tengah memasak, Mak Ijah mengalami kejadian yang sangat mengerikan itu. Saat perempuan tua itu hendak mengambil air dari tempayan, saat itulah ia kaget setengah mati. Karena dari dalam tempayan yang dibuat seperti bak mandi itu, muncul 2 bulus berwarna belang yang sangat besar ukurannya dibandingkan bulus biasa. Bulus-bulus itu seperti ingin memperkenalkan diri pada Mak Ijah. Bahkan seolah ingin menyampaikan sesuatu. Namun begitu melihat 2 ekor hewan dalam tempayan itu, Mak Ijah langsung lari tunggang langgang menuju rumahnya. Sampai di rumahnya, dia langsung bercerita pada suaminya. Karena kejadian ini akhirnya semua tetangga menaruh curiga kepada keluarga Pak Karmin. Ternyata Pak Karmin memang punya pesugihan bulus poleng yang didapat dari sebuah sendang keramat tempat bersemayamnya siluman bulus poleng. Itu semua dilakukan karena merasa terhina saat lamaran anaknya Rangga ditolak Juragan Darmo. Apalagi setelah melihat Rangga menjadi terganggu jiwanya sejak lamarannya ditolak mentah-mentah oleh keluarga Darmo. Sejak peristiwa itu, Pak Karmin menyimpan dendam, ingin menyaingi kekayaan Pak Darmo, walaupun akibatnya sangat fatal kemudian hari. Memang demikianlah sifat manusia. Kalau sudah kalap tidak memikirkan akibat dan perbuatannya. Seperti yang dilakoni oleh Pak Karmin, memang ia bisa berhasil menjadi kaya. Namun akibatnya juga sangat fatal. Karena ia harus kehilangan 2 orang anaknya yang menjadi tumbal pesugihannya. Selain itu, ia juga malu dengan tetangga, dengan keadaan dirinya yang semakin tua, kulitnya, tubuhnya semakin tambah belang-belang. Hal ini tentu sangat memalukan. Kini orang-orang masih menghargai karena Pak Karmin masih punya harta kekayaan. Mungkin Tuhan ingin memperlihatkan kepada umatnya bahwa manusia yang mencari kekayaan dengan jalan sesat pasti akan berakhir dengan penderitaan. Apabila di dunia saja sudah disiksa dengan berbagai penderitaan, apalagi kalau sudah di akhirat nanti. Tentu semua itu hanya Tuhan yang tahu. Mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya bagi pembaca dan pendengar channel Jelajah Nonton yang tercinta. Selesai.